Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang pertama ada Nur Aprianti Dwi Audina yang kedua, Rifkah Fairuzia Husain yang ketiga, Agneta Veroniar Marlute yang keempat, Tita Angeliantiang dan yang kelima, Alfikri Ramadan. Selamat menyaksikan evaluasi kinerja pemasaran kesehatan. Evaluasi kinerja pemasaran layanan kesehatan adalah proses penting untuk mengukur efektivitas strategi pemasaran. Tujuannya meningkatkan akses, kualitas, dan hasil kesehatan pasien. Apa itu definisi kinerja pemasaran? Yang pertama yaitu mengukur hasil dari aktivitas pemasaran. Dan yang kedua menganalisis pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam strategi pemasaran. Berikut tujuan evaluasi kinerja pemasaran. Yang pertama, menilai efektivitas strategi ialah mengetahui apakah strategi pemasaran yang diterapkan berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah, yaitu menemukan aspek-aspek yang tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan. Yang ketiga, membuat keputusan berbasis data, yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih baik di masa depan. Pentingnya evaluasi kinerja pemasaran. Daya saing ialah membantu layanan kesehatan tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Loyalitas pasien ialah meningkatkan loyalitas pasien melalui strategi pemasaran yang efektif. Tujuan operasional ialah memastikan pencapaian tujuan operasional dan keuangan organisasi. Adapun sasaran layanan kesehatan yang pertama volume pasien, yaitu meningkatkan jumlah kunjungan pasien dan penggunaan layanan kesehatan. Dan yang kedua kepuasan pasien, yaitu meningkatkan tingkat kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan. Ketiga, retensi pasien, yaitu mempertahankan pasien untuk terus menggunakan layanan kesehatan yang sama. Yang keempat, citra layanan, meningkatkan reputasi dan citra positif layanan kesehatan di masyarakat. Key Performance Indicators, KPI kepuasan pasien. 1. Survei kepuasan. Menggunakan kuesioner terstruktur untuk mengukur tingkat kepuasan pasien secara menyeluruh. 2. Feedback online. Menganalisis ulasan dan komentar pasien di platform digital dan media sosial. 3. Net Promoter Score. Menghitung skor NPS untuk mengukur kemungkinan pasien merekomendasikan layanan. Key Performance Indicators. KPI loyalitas pasien. Rasio kunjungan ulang. Mengukur persentase pasien yang kembali untuk perawatan lanjutan atau layanan baru. Selanjutnya, tingkat rekomendasi. Menghitung jumlah pasien yang merekomendasikan layanan kepada keluarga atau teman. Program loyalitas. Mengevaluasi efektivitas program loyalitas dalam mempertahankan pasien jangka panjang. Key Performance Indicators. KPI efektivitas pemasaran. 1. Jangkauan pemasaran. Mengukur jumlah orang yang terpapar pesan promosi kesehatan. 2. Tingkat respons. Menghitung persentase audiens yang merespons atau berpartisipasi dalam promosi. 3. Konversi. Menganalisis jumlah respons yang berubah menjadi tindakan nyata, seperti kunjungan. Key Performance Indicators. KPI Return on Investment. 1. Definisi ROI pemasaran. ROI mengukur efektivitas biaya pemasaran dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Kedua yaitu perhitungan ROI. ROI sama dengan keuntungan dari investasi sama dengan biaya investasi, atau
Biaya investasi sama dengan 100%. Yang terakhir yaitu interpretasi hasil. ROI positif menunjukkan keberhasilan pemasaran, sementara negatif menunjukkan perlunya perbaikan strategi. Metode evaluasi, analisis SWOT. Strengths, kekuatan, adalah mengidentifikasikan keunggulan internal seperti reputasi baik atau teknologi canggih. Opportunities, peluang, adalah menganalisis faktor eksternal yang menguntungkan, seperti perubahan demografis. Weaknesses, kelemahan, adalah mengenali area yang perlu diperbaiki, seperti waktu tunggu panjang. Threats, ancaman, ialah mengidentifikasi tantangan eksternal seperti persaingan atau perubahan regulasi. Metode evaluasi, Key Performance Indicators KPI. Yang pertama, pemilihan KPI adalah memilih indikator yang relevan dan terukur untuk tujuan pemasaran layanan kesehatan. Yang kedua, pengukuran berkala, melakukan pengukuran KPI secara rutin untuk memantau perkembangan dan tren. Dan yang terakhir, analisis komparatif, membandingkan hasil KPI dengan standar industri atau kinerja masa lalu. Metode evaluasi, survei dan feedback pasien. Perancangan survei, membuat survei yang komprehensif namun mudah diisi oleh pasien. Pengumpulan data, menggunakan berbagai metode pengumpulan data, termasuk survei dan tatap muka. Analisis feedback, menganalisis data kualitatif untuk mendapatkan wawasan mendalam. Implementasi perbaikan, menggunakan hasil analisis untuk melakukan perbaikan layanan-layanan dan strategis pemasaran. Penggunaan ROI untuk perencanaan strategis. Alokasi anggaran, menggunakan data ROI untuk menentukan alokasi anggaran kampanye masa depan. Pemilihan kanal, memilih pemasaran yang paling efektif berdasarkan hasil ROI. Inovasi metode, mengembangkan metode pemasaran inovatif untuk meningkatkan ROI di masa depan. Evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian strategi. Pertama, pemantauan terus-menerus. Ialah melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pemasaran layanan-layanan kesehatan. Kedua, analisis tren. Mengidentifikasi pola dan tren dalam data kinerja pemasaran dari pemasaran waktu ke waktu. Ketiga, penyesuaian strategi. Ialah melakukan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Thank you for watching kawan-kawan, bye-bye, love you.